وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Qamar ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pemboikotan secara menyeluruh selama 4 pekan, tepatnya selama jangka waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik, yaitu Hamzah masuk Islam, disusul Umar, Muhammad SAW menolak tawaran mereka, dan kesempatan bersama yang dijalin Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim, yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi Muhammad SAW. Maka orang-orang musyrik merasa bingung, dan memang mereka layak untuk merasa bingung. Mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka Mekah pasti akan digenangi darah manusia dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal ini, mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan, tetapi dengan sasaran yang sama. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Isinya larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Untuk keperluan ini, mereka menulis di atas selembar papan berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hashim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Ibnu Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis Mansur bin Ikhrimah bin Amir bin Hashim. Ada pula yang berpendapat dia adalah Nadr bin Al-Haris. Yang benar dia adalah Baghid bin Amir bin Hayim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemalangannya hingga tangannya menjadi lumpuh. Piagam ini selesai dibuat, lalu papannya digantungkan di tembok bagian dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib bergabung menjadi satu, yang mukmin maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka semua diisolir di Si'ib Abu Talib pada awal bulan Muharram tahun ke-7 dari nubuah. 3 tahun di kaum Abu Talib. Pemboikotan itu benar-benar ketat. Cadangan dan bahan makanan yang sudah habis. Sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Mekah atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya. Hingga keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib benar-benar mengenaskan dan kelaparan. Akhirnya mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit binatang. Tidak jarang terdengar suara para wanita dan anak-anak yang merintih karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Talib. Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak bisa keluar dari perkampungan untuk membeli segala keperluan kecuali pada bulan-bulan suci. Mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar Mekah. Tetapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi sehingga mereka tidak sanggup untuk membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Namun Abu Jahal yang memergokinya menggondeli untuk mencegahnya. Lalu Abu Bukhari datang untuk melerai keduanya, hingga Hakim
bisa membawa gandum itu untuk diberikan kepada bibinya. Sementara itu Abu Thalib selalu khawatir terhadap keadaan Rasulullah SAW. Jika semua orang sudah berbaring di tempat tidurnya, maka dia menyuruh beliau untuk tidur di atas tempat tidurnya, sehingga dia bisa tahu jika ada seseorang yang hendak menikam beliau secara sembunyi-sembunyi. Jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak, saudara atau kerabatnya untuk tidur bersama beliau. Juga memerintahkan sebagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Tetapi Rasulullah SAW bersama orang-orang muslim tetap keluar pada masa musim haji untuk menemui orang-orang yang menyuruh kepada Islam. Genap 3 tahun keadaan berjalan seperti itu. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari nubuah, papan sudah terkoyak dan isinya terhapus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pemberlakuan piagam tersebut. Maka orang-orang yang tidak menyetujuinya berusaha untuk membatalkannya. Yang melakukan hal itu adalah Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Dia biasa berhubungan dengan Bani Hashim pada malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Dia menemui Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi. Ibunya adalah Atikah, putri Abdul Muthalib. Hisham berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu apa yang menimpa paman-pamanmu." "Celakalah engkau," kata Zuhair. "Apa yang bisa kuperbuat, sementara aku hanya sendirian? Demi Allah, andai kata aku didukung orang lain, piagam itu tentu sudah kubatalkan." "Engkau sudah mendapatkan orang itu?" kata Hisham. "Siapa?" kata Zuhair. "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu, cari orang ketiga agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham menemui Al-Mut'im bin Adi. Setelah bertemu dia, menyebutkan kerabat-kerabatnya di Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf, serta mengejeknya karena dia menyetujui tindakan orang-orang Quraisy yang sewenang-wenang. "Celakalah engkau," kata Al-Mun'im. "Apa yang bisa kuperbuat, sementara aku hanya sendirian?" "Engkau telah mendapatkan orang kedua," kata Hisham. "Siapa?" "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu cari lagi orang ketiga." "Aku sudah melakukannya." "Siapa?" tanya Mun'im. "Zuhair bin Abu Umayyah," jawab Hisham. "Cari lagi orang keempat agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham pergi menemui Abul Bakhtari bin Hisham dan berkata seperti yang dikatakan kepada Al-Mun'im. "Adakah orang lain yang mendukung rencana ini?" tanya Abul Bakhtari. "Ya, ada." "Siapa?" tanya Abul Bakhtari. "Zuhair bin Abu Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, aku sendiri dan engkau. Cari lagi orang kelima." Lalu dia menemui Jam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad, berbicara dengannya, menyebutkan kekerabatan dan hak-hak mereka. "Adakah seseorang yang mendukung rencanamu ini?" "Ada," jawab Hisham. Lalu dia menyebutkan orang-orang di atas. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat yang terpencil dan bersepakat untuk membatalkan piagam. "Aku yang memulai dan aku pula yang pertama berbicara," kata Zuhair. Esok harinya mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan mengenakan jubah. Zuhair melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Ya Ahlul Makkah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim binasa, tidak diperkenakan berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim dan kezam itu dirobek." Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid berkata, "Engkau pendusta! Demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek. Engkau jauh lebih pendusta," kata Zam'ah bin Al-Aswad. "Sebenarnya
Dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis. Benar apa yang dikatakan Zam'ah, kata Abul Bakhtari. Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya. Benar apa yang dikatakan Zam'ah, kata Abul Bakhtari. Dulu kami tidak rela terhadap piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya. Kalian berdua benar, kata Al-Mun'im bin Adi. Dan siapa yang berkata selain itu dusta, kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Pasti hal ini sudah diputuskan malam tadi dan kalian berembuk di tempat terpencil, kata Abu Jahal. Saat itu Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulnya masalah piagam ini dan sudah mengutus rayap untuk memakan piagam itu. Beliau memberitahu pamannya mengenai hal ini. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya telah berkata begini dan begitu. Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun jika benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami, kata Abu Thalib. Engkau adil, kata mereka. Apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar orang-orang dan juga Abu Jahal. Lalu Al-Mun'im bangkit menghampiri piagam dan siap merobeknya. Dia melihat rayap-rayap telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan Bismikallahumma, dengan asmamu ya Allah. Dan setiap bagian yang ada kata Allah juga tidak termakan rayap. Akhirnya papan piagam itu benar-benar dirobek dan dibatalkan Rasulullah SAW dan para pengikutnya keluar dari perkampungan. Orang-orang musyrik telah melihat satu tanda yang besar dari tanda-tanda nubuah, tetapi mereka seperti yang diberitahukan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Qamar ayat kedua. Mereka berpaling dari ayat ini dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.